Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kita pada hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, kita sudah berdoa, maka Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya, anak-anak jangan lupa untuk mengisi link absensi di kolom yang udah Ibu sediakan di kolom WA. Jadi jangan lupa untuk mengisi kembali di link presensi. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak-anak dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu nasionalisme, berarti tandanya anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, anak-anak udah tahu belum kita ingin belajar apa? Kemudian barang-barang yang Ibu sediakan sudah anak-anak persiapkan? Baik, kalau sudah, sekarang Ibu ingin melihat anak-anak di share screen yang Ibu sediakan. Jadi anak-anak bisa lihat di kolom sini. Nah, bisa diisi dan dilihat di foto untuk bahan-bahan dan alat yang udah Ibu berikan arahannya. Silakan diisi terlebih dahulu, kemudian laporkan dan kirimkan di grup WA pribadi, grup WA kelas. Baik, semuanya sudah hadir ya. Baik, jangan lupa untuk mengisi link absensi di atas ini. Nah, oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Kemarin ada yang ingat nggak kita mempelajari tentang apa ya? Ayo, ada yang ingat ya kemarin belajar tentang apa? Ayo coba tunjuk tangan, Ibu mau tahu. Coba siapa yang masih ingat? Asep lupa, Bu. Baik. Kalau kemarin lupa, di sini Ibu akan sekarang ya. Jadi di sini langsung saja Ibu mulai kita pada hari ini, yaitu mengenai jaring-jaring pada balok dan juga kubus. Nah, sebelumnya anak-anak udah pernah melihat belum? Apa yang namanya kubus dan apa yang namanya balok? Anak-anak sudah pernah tahu belum apa itu bangun ruang balok dan juga bangun ruang pada kubus? Tahu. Itu tepuk tangan buat ini. Sekarang Ibu mau tahu, nah, contoh dari yang anak-anak temui nih di kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang balok atau kubus itu kira-kira kayak apa ya? Ada yang mau nyontoin nggak nih kira-kira? Yuk coba Yasmin, diem aja. Yuk, kita semua harus belajar aktif. Kubus itu kotak, Bu. Kalau balok itu kayak persegi panjang, Bu. Itu balok. Seperti kardus aku, Bu. Baik, ya, jadi semua jadi ketika itu kubus, tapi bangun dan kalau balok itu seperti dari persegi persegi panjang. Contohnya tadi seperti disebutkan oleh Anjaya dan juga Astrid. Ya, ada banyak contohnya seperti itu merupakan salah
mengenai Ibu harapkan anak-anak dapat mengerti dan dapat membuat jaring-jaring pada kubus dan juga balok. Kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi masalah dari adanya permasalahan tersebut. Kemudian dapat menentukan luas dan juga volume pada bangun ruang kubus dan juga balok. Baik, sebelumnya Ibu punya suatu benda, anak-anak bisa coba tebak ini apa? Mana Bu? Sudah terlihat belum gambar yang sudah Ibu jelaskan? Belum Bu. Sudah terlihat Itu Ananda? balok loh, Bu. Oh sudah. Ini kira-kira apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Asep, Bu, Asep, Bu. Itu balok, Bu. Iya, benar sekali. Ya tulis dulu. Ini merupakan salah satu contoh dari bangun ruang balok. Nah, coba ada lagi nggak kira-kira yang bisa mencontohkan lagi? Nah, jadi ini salah satu bentuk bangun ruang balok ya anak-anak. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu, mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak nih cara menghitung kubus dan balok itu rumusnya apa ya? Yuk bisa raise hand yang tahu nih apa rumus dari volume kubus dan juga balok. Yuk, Ibu minta anak-anak ini semua aktif ya. Nggak tahu. Ibu itu besok kali gitu. Bu, sampai 3 kali. Saya tahu Bu. Iya, boleh Ananda coba. Ananda yang menjelaskan volume balok. Kubus Bu. Baik, dipersilakan apa coba? Menjawab ya Bu, yaitu adalah volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Berapa kali? 2 kali, 3 kali? 3 kali. Ya, bagus. Kemudian, tahu tidak kalau untuk menghitung volume balok? Silahkan Kak Asep. Lupa, Bu. Mana sih gitu? Iya, Yasmin aja, Bu, yang jawab. baik, tidak apa-apa. Akan Ibu jelaskan kembali ya anak-anak. Jadi benar seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwasannya cara menghitung volume pada sebuah kubus yaitu dengan rumusnya adalah R kubus atau R itu sama dengan ruang, jadi ruang dikalikan ruang. Jadi hasilnya itu bisa menjadi kubik. Misalnya sebuah ruangnya itu 6, jadi 6 dikalikan 6 dikalikan 6 sama dengan 256 cm kubik. Gitu. Kemudian bagaimana kalau untuk mencari volume balok? Tadi anak-anak mungkin ya sama materi kemarin, baik akan Ibu ulas kembali untuk volume balok yaitu dengan cara panjang kali lebar dikalikan tinggi. Contohnya misalnya panjang dari sebuah balok ini adalah 10, kemudian lebarnya 8 dan tingginya 5. Kemudian dikalikan panjang kali lebar dikalikan tinggi maka hasilnya 400 cm kubik. Begitu cara mencari volume pada balok. Baik, sepertinya anak-anak sudah cukup paham untuk materi kemarin. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai mencari volume dan juga jaring-jaring terhadap bangun ruang kubus dan juga balok. Simak video ini sampai habis ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan.
sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, di sini saya akan menyediakan soal untuk kita dapat mengaplikasikan aplikasi GeoGebra. Soalnya yaitu diketahui Ibu Ani memiliki kardus berbentuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Maka tentukan volume kubus dan jaring-jaring pada kubus tersebut. Baik, yang pertama kita cari volume pada kubus tersebut ya. Jadi langkah pertama kita mengklik icon polygon ini, kemudian kita buat persegi dahulu dari titik 0, kemudian panjang rusuknya tadi 5, kemudian setelah kita sudah membuat persegi, maka langkah selanjutnya kita membuat 3 dimensinya atau membuat kubusnya. Jadi kita pencet tombol yang di pojok sebelah kanan ini yang gambar bangun datar, kemudian pilih titik 3, klik 3 dimensi grafik. Nah, kemudian setelah sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik icon piramida, klik pencet extrude to frame, klik alasnya, kemudian tingginya sama seperti penyangkut tadi karena kan berbentuk kubus, jadi ukurannya sama yaitu 5 cm. Tulis 5, kemudian pencet OK, dan tingginya sudah selesai. Untuk mempermudah kita melihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, maka kita hapus bidang-bidang seperti ini dengan mengklik kanan, show plane, kemudian klik kanan lagi, show. Kemudian jika sudah rapi seperti ini, kita klik icon pojok kiri atas, pencet move, dan bisa kita gerakkan. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, bisa kita putar dari arah depan, belakang, kanan, kiri, berbentuk kubus. Kemudian untuk kita mengetahui berapa sih volume dari bentuk kubus tersebut, yaitu kita mengklik icon angel ini, kemudian klik volumenya, kemudian kita klik lagi kubusnya, maka volume pada kubus tersebut yaitu 125 cm. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih menentukan jaring-jaring pada kubus tersebut gitu. Jadi kita pencet icon angel tadi, kemudian kita pencet yang sebelumnya yaitu icon seperti ini dan klik net, klik lagi kubusnya, maka terlihat jaring-jaring pada kubusnya. Dan untuk mempermudahnya, klik kiri, move, nah dapat kita lihat ya teman-teman, volume pada kubus yaitu 125 cm dan ada jaring-jaring pada kubus seperti ini. Saya akan kecilkan untuk dapat mudah untuk melihatnya. Sangat mudah bukan? Cukup sekian dari saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini memiliki soal, yaitu diketahui Lala memiliki kardus berbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H, I, yaitu dengan berbentuk balok dengan panjangnya yaitu 4 cm dengan lebar 2 cm dan tinggi 2 cm. Kemudian tentukan volume dan juga jaring-jaring pada balok. Baik, langsung saja awalannya kita untuk membuat volume dari balok yaitu membuat bangun datar persegi terlebih dahulu dengan mengklik aplikasi berbentuk icon polygon, kemudian klik polygon, terus kemudian kita isi dari titik 0, kemudian panjangnya sama dengan 4 cm, maka di sini 4, kemudian di sini lebarnya itu 2, berarti di sini 2, kemudian ikutin sama yang kayak di sebelumnya. Nah, jika sudah diketahui, di sini telah terlihat yaitu bangun datar persegi panjang. Nah, untuk mencari baloknya kita akan membuat
3 dimensi untuk berbuat baloknya. Jadi pencet icon berbentuk bangun datar ini, kemudian klik titik 3 dan pilih 3D grafik. Nah, ketika sudah ini kita akan membuat klik piramid, kemudian pilih extrude to frame dan klik yang bangun datar persegi panjang tadi. Nah, kemudian di sini akan kita tulis tingginya dari balok itu berapa. Jadi di sini 6 cm ya. Tingginya 6 cm, kemudian kita pencet oke. Nah, maka terlihat di sini teman-teman ada gambar balok. Nah, seperti ini. Terlihat ya teman-teman, di sini ada gambar balok. Kemudian, untuk mempermudah kita mengerjakan soal selanjutnya, kita hapus garis-garis pada bangun datar balok ini dengan cara klik dan pencet show box. Nah, kemudian untuk mencari volumenya pada balok, kita klik icon yang berbentuk setengah segitiga ini, kemudian pilih volume yang paling bawah, pencet volume, kemudian klik lagi bagian baloknya, maka telah ditentukan volume pada balok yaitu 48 cm. Kemudian kita bisa mencari jaring-jaring. Pertanyaan selanjutnya yaitu mencari jaring-jaring pada balok. Baik, langsung saja kita klik icon yang segitiga ini, kemudian kita pilih net, kita klik lagi bangun datar balok tadi. Nah, maka terlihat di sini ada jaring-jaring pada balok, kemudian ada volume balok yaitu 48 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya volume dari balok yang memiliki panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 6 cm yaitu 48 cm. Jadi volume balok pada kubus lala yaitu 48 cm dan jaring-jaring pada balok ini kita kecil teman-teman untuk mempermudah melihatnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat video tersebut, apakah anak-anak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Kira-kira nih dari video itu ada nggak yang membuat anak-anak kesulitan atau justru malah merasa mudah untuk belajar mengenai bangun, tuang, balok, dan juga kubus? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka akan Ibu yang tanya. Waduh. Asep, gimana, ada pertanyaan atau ananya? Cukup ya beberapa. Yang bertanya. Baik, secara kubus memiliki beberapa sisi setiap sisi kubus dan juga sisi balok. Nah, pertanyaan Ibu adalah untuk kubus, berapa sisi yang dimiliki bangun ruang kubus? Ya, dia mau jawab. Kalau nggak ada, Ibu yang tunjuk. Ananda mau jawab, coba mungkin sisi dari bangun ruang. Baik, bagaimana anak-anak? Jika anak-anak sudah melihat video pembelajaran tersebut, apakah anak-anak sudah cukup paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, raise hand, atau bisa juga klik di kolom komentar di bawah ini. Langsung ya. Kemudian sebelumnya Ibu akan menjelaskan nih mengenai balok dan juga kubus di PPT singkat. Berikut PPT-nya. Nah, untuk berdasarkan PPT yang udah Ibu jelaskan di sini nih, nah jadi kita mengenai jaring-jaring pada kubus dan juga balok. Bahkan di video tersebut sudah dijelaskan ya mengenai jaring-jaring pada kubus dan balok menggunakan aplikasi GeoGebra. Tapi untuk lebih detail di sini, anak-anak bisa mencontohkan di rumah menggunakan kertas atau karton untuk dapat membentuk jaring-jaring kubus ataupun balok. Baik, sekarang anak-anak udah ingat belum apa ya dari volume dan juga rumus pada balok?
Ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi, bahwasannya untuk mencari volume pada kubus yaitu dengan mengkalikan ruangnya, yaitu panjang rusuknya berapa? R itu sama dengan ruang atau hasilnya dengan kubik gitu kan. Jadinya R kali R atau R kubik itu R itu sama dengan ruang dan berlaku untuk panjang rusuk. Dan untuk setiap kubus tentu saja antara sisi kemudian panjang rusuknya memiliki panjang rusuk yang sama seperti 6. Berarti 6 kali 6 kali 6 atau misalnya panjang rusuk dari sebuah kubus itu adalah 5, maka 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 situ. Dan jangan lupa akhirnya cm kubik ditambahin. Nah, kemudian untuk mencari volume balok sama juga halnya gitu kan, seperti ini. Nah, volume pada balok yaitu mencari tadi volumenya bagaimana rumusnya? Yaitu panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Iya, benar. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan di sini, yaitu ada salah satu contoh bangunan pada balok yang memiliki panjangnya yaitu 10 cm, kemudian lebarnya 8 dan tingginya 5 cm. Kemudian panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi 10 dikalikan 8 dikalikan 5 sama dengan 400. 400 apa? 400 cm. Jangan lupa akhirnya yaitu memakai satuan cm dengan kubik. Jadi 400 cm kubik, maka volume pada balok tersebut 400 cm kubik. Konsentrasi dimulai. Fokus, fokus, trulala. Fokus, fokus, trulala. Trulala, trulala. Wale, tepuk tangan. Baik, setelah melihat video tersebut, apakah anak-anak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Kira-kira nih dari video itu ada nggak yang membuat anak-anak kesulitan atau justru malah merasa mudah untuk belajar mengenai bangun ruang balok dan juga kubus? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka akan Ibu yang tanya. Waduh. Afid, gimana, ada pertanyaan atau ananya? Cukup ya Ibu rasa. Itu yang pertanyaan. Baik, secara kubus memiliki beberapa sisi setiap sisi kubus dan juga sisi balok. Nah, pertanyaan Ibu adalah untuk kubus, berapa sisi yang dimiliki bangun ruang kubus? Jadi mau jawab, kalau nggak ada, Ibu yang tunjuk. Ananda mau jawab coba mungkin? Sisi dari bangun ruang kubus. Ada 6, Bu. 7, Bu. 7. Dia dari mana? 6. Ya, benar sekali. Jadi, sisi pada bangun ruang kubus itu ada 6. Ada yang berpendapat lain atau makan? Belajar seperti itu kita. Ya, jadi akan dijelaskan ya yang dimaksud dengan Ini sebuah balok gitu. Tapi kalau sebuah kubus tadi kan dia sama ya, yang lebar dan juga tinggi. Jadi yang dimaksud dengan sisi itu di sini. Tiga, 4, 5. Kita lagi ke 6. Di atas, bawah, depan, belakang, setiap sisinya itu 5 sisi. Maka sisi kubusnya ada 6 sisi. Ya, bagus buat Asep. Berikan aplaus buat temennya. Baik, ada satu pertanyaan lagi karena Asep sudah menjawab. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda. Baik, siap ya Ananda? Ya, jadi ini masih seputar tentang request kan nih tentang kubus atau balok nih. Baik, mungkin sepertinya tentang
balok ya. Kalau tadi adalah kubus, coba kalau sisi balok sama tidak dengan sisi kemudian berapakah diagonal pada setiap bidang di balok itu berapa? Yuk, kira-kira sama nggak nih sisi kubus pada sisi balok? Sama Bu, terus itu dia ada 4 diagonal doang. Ya. Ya. Sama antara sisi balok dan sisi kubus terdapat 6 sisi. Kemudian untuk diagonal itu ada yang namanya diagonal bidang dan juga diagonal ya, itu kalau untuk balok ada 12 tusuk. Jadi seperti anak-anak sudah cukup paham ya untuk penjelasan kita materi kita pada hari ini mengenai volume dan juga jalur lingkar kubus. Jadi jangan lupa untuk diselesaikan LKPD yang sudah Ibu buat di atas ini dan dikumpulkan pada sesuai tenggat waktu yang sudah Ibu berikan. Sekarang adanya satuan dari setiap volume dari masing-masing bangun ruang kubus dan juga balok. Nah, caranya Ibu nyanyi dulu, habis itu baru nanti anak-anak ikut Ibu ya, tapi Ibu dulu. Jadi cukup dengarkan dulu, kemudian baru ikuti. Paham anak-anak? Paham ya, pintar berarti. Baik. Jadi ini nadanya kayak lagu naik-naik ke puncak gunung. Ada yang pernah dengar nggak lagu naik-naik ke puncak? Ya Bu. Pernah dengar Anda? Nah. Pernah Bu. Ya, habis nih. 1, 2, 3. Naik tangga ukuran hati. Gunung. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ayo semuanya itu suaranya besar. Apa Bu? Ya bareng-bareng ya 1, 2, 3. Naik tangga ukuran hati-hati sekali. Ya, cukup, sekarang Ibu. Ya. Desi dan meter, deka, hekto, dan kilo. 1, 2, 3. Mili, Senti, desi dan meter, deka, hekto, dan kilo. Kalau naik bagi 1000, turun kali 1000. Kalau naik bagi 1000, kalau turun kali 1000. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Kak Semua. Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak semua pada aktif dan antusias dalam pembelajaran. Ibu sangat senang sekali. Mungkin ada pertanyaan yang ingin anak-anak sampaikan? Ada pertanyaan yang masih bingung? Tidak Bu, terima kasih. Ya Baik, ada Bu. cukup ya Ananda, Asep, Tiara. Ya Bu. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kalau begitu kepada ketua kelas dipimpin doa untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan pesan Ibu buat anak-anak Ibu, walaupun kita pada pembelajaran daring, dimanapun kita berada, tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, dan jangan lupa absen pada tepat waktu. Dan jangan lupa juga untuk kembali di grup WA yang sudah Ibu berikan.
Dari Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Salam, makasih Bu Guru. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Oh, Oke, terima kasih. Fatin mau dekat nih. di N Kak, di N. Di end dari aku atau di mana? Di N kakak aja. Pencet ini ya, Kak. Kak. Kak, pencet ini, Kak. Kak, pencet ini, Kak. 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 Ini stop record. Ya, boleh.